Hatiku tidak keruan setelah mendengar suara itu. Hampir 5 bulan lamanya, aku tidak bertemu dengan pemilik suara tersebut. Entah kenapa tiba-tiba dia ada di tempat ini. Siapa yang telah memberitahukan keberadaanku kepadanya? Aku melihat ke arah Alea. Wajahnya tampak bingung. Aku mengarahkan pandangan kepada Kak Ratu dan Mas Revan secara bergantian. Mereka tidak menatapku, tetapi justru menunduk. Ada apa dengan pasangan suami istri tersebut? Apakah kemunculan Farid ada hubungannya dengan perubahan sikap yang mereka tunjukkan? Sudah jelas tadi aku katakan kalau aku belum siap bertemu Farid saat ini. Namun, kenapa laki-laki itu sekarang ada di sini? Aku tidak dapat mengelak atau menghindar lagi. Aku pun melihat ke belakang. Farid makin dekat, berjalan menuju ke arah tempat duduk kami. Terus terang, aku ingin berlari meninggalkan tempat ini, tetapi aku tidak kuasa. Kini, Farid sangat dekat denganku. Aku pun segera berdiri. Dia langsung memelukku sangat erat. Aku tidak mampu mengelak atau menolak pelukan itu. Aku tidak ingin menunjukkan kesedihan di depan umum. Aku sangat merindukanmu, sayang. Saat dia mengucapkan kalimat itu, aku ingin mengatakan kalau hatiku sangat sedih karena dirinya dengan tega mengusirku dari rumah kala itu. Itu tidak mungkin. Aku mengeluarkan kata-kata yang seharusnya aku ucapkan. Aku pun melepaskan pelukannya. Kenapa kamu di sini? Aku ingin menemui istriku. Dia memandangku dari kepala hingga pandangan itu berhenti di perutku. Farid yang aku lihat hari ini bukanlah Farid yang aku kenal dulu. Dia tiba-tiba berlutut lalu memegang perutku. Ini anak kita, sayang. Tanya laki-laki itu. Aku hanya mengangguk. Mata Farid berkaca-kaca hingga akhirnya mengeluarkan bening kristal lalu jatuh membasahi pipinya. Aku pun memintanya berdiri. Kamu gak perlu seperti ini. Berdirilah. Terus terang, aku sangat merindukan Farid. Namun, pertemuan ini benar-benar mengejutkan bagiku. Aku belum siap bertemu kembali dengan laki-laki yang telah memberikan tuduhan menyakitkan hingga mengusirku dari rumahnya. Jika mengingat apa yang terjadi kala itu, aku ingin membuang rasa cinta yang telah tumbuh terhadap Farid. Namun, makin aku berusaha melepaskan bayangan tentangnya, justru rasa itu kian besar di lubuk hati yang paling dalam. Aku berusaha untuk tetap tidak mempermasalahkan pertemuan kami. Aku tidak ingin terjadi keributan di tempat ini. Aku juga harus mampu menahan rasa sakit di hati agar tidak tertumpahkan di depan orang banyak. Aku kembali duduk, lalu diikuti Farid. Dia menghempaskan tubuh ke kursi samping kiriku. Hati ini merasa canggung menyadari keberadaannya. Aku merasa kalau apa yang terjadi saat ini masih seperti mimpi. Maafin kakak, Kay. Kak Ratu tiba-tiba membuka suara. Maaf untuk apa, Kak? Aku tidak mengerti kenapa wanita itu meminta maaf. Sebenarnya, kakak yang meminta Mas Revan menghubungi Farid agar datang ke sini. Kakak ingin agar kalian bertemu. Farid harus tahu tentang kehamilan kamu, Kay. Kak Ratu memberikan penjelasan. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Aku tidak sanggup mengeluarkan rasa kesal terhadapnya. Aku juga setuju dengan Kak Ratu. Terus terang, saat awal kehamilan Kay, aku sebenarnya ingin memberitahukan kabar gembira ini ke Farid. Tapi Kay melarangku. Alia akhirnya membeberkan apa yang dulu kami sepakati. Al, aku tidak tahu harus berkata apa kepada Alia. Maafin aku, Kay. Kamu pikir aku gak sakit setiap melihatmu nangis? Saat itu, aku membenci diriku sendiri karena aku merasa telah memberikan luka untukmu. Aku yang mengenalkan kamu ke Farid. Aku tidak pernah menyangka
Sedalam itu rasa yang Alia miliki dalam persahabatan kami. Kamu sama sekali gak bersalah, Al. Itu sudah menjadi jalan hidupku. Aku ikhlas menjalani takdirku. Aku tidak ingin melihat Alia menyalahkan dirinya sendiri. Farid meraih jemariku, lalu menggenggamnya. Aku tidak berusaha mengelak karena tidak ingin mengecewakan Mas Revan dan Kak Ratu. Mereka sudah berusaha mempertemukan kami. Aku minta maaf, sayang. Farid mencium jemariku. Izinkan aku membawamu kembali pulang ke rumah kita. Aku tidak menyangka kalau dia meminta sesuatu yang belum sanggup aku penuhi saat ini. Aku belum mampu membuka diri sepenuhnya untuk kembali bersamanya. Aku menjauhkan tanganku dari genggamannya. Maaf, aku belum bisa sekarang. Aku pun menolak permintaannya. Kenapa, sayang? Apa kamu masih marah? Aku ingin menyelesaikan pekerjaan penting. Aku berusaha memberikan alasan. Kamu kerja. Kenapa? Dalam keadaan seperti ini, kamu seharusnya istirahat. Aku bekerja untuk memenuhi kebutuhanku dan anakku. Aku mengusap perutku. Aku mohon, sayang, pulanglah bersamaku. Farid kembali meraih tanganku, tetapi aku langsung mengelak. Aku ingin agar kita kembali seperti dulu. Kalimat itu tiba-tiba mengingatkan diriku atas apa yang terjadi hampir 5 bulan yang lalu. Aku tidak bermaksud untuk membalas apa yang dulu Farid lakukan kepadaku. Namun, aku harus menolak permintaannya karena aku masih mengingat kata-kata menyakitkan yang dia lontarkan kala itu. Akhirnya, aku dan Alia pun berpamitan setelah kami selesai menikmati menu yang telah kami pilih di kafe itu. Farid telah memohon agar aku pulang bersamanya, namun aku tetap konsisten dengan niat awal. Waktu menunjukkan pukul 8:20 WIB malam. Aku merebahkan tubuh ke tempat tidur. Aku memandang langit-langit kamar sambil mengingat apa yang terjadi hari ini. Terus terang, aku merasa bersalah karena tidak memenuhi permintaan Farid untuk kembali ke rumah keluarganya. Akan tetapi, aku belum mampu menghapus tuduhan yang pernah dia lontarkan. Sungguh, hatiku masih sakit jika mengingat hal itu. Saat aku mencoba memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Rumah kontrakan tempat tinggalku tidak besar, hingga ketukan dari depan teras tetap terdengar ke kamar. Namun, aku merasa nyaman tinggal di rumah ini. Siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini? Itu pasti bukan Alia. Kalau dia ingin menemuiku, biasanya terlebih dahulu menelpon. Namun, dia tidak melakukan itu hari ini. Lagipun, kami telah banyak menghabiskan waktu bersama sejak pagi. Aku pun beranjak dari tempat tidur untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Aku mengintip dari jendela. Di depan pintu berdiri sosok yang membuat hati ini berdebar, tidak keruan. Siapa yang memberitahukan tempat tinggalku kepada Farid? Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Jika aku tidak membuka pintu, aku tidak percaya kalau dia akan langsung pergi. Aku sangat tahu seperti apa wataknya. Tidak mudah menyerah. Aku pun memilih membuka pintu dan memintanya masuk. Aku mengajaknya duduk di ruang TV karena di ruang tamu tidak tersedia sofa. Aku berusaha hemat agar mampu bertahan hidup tanpa mengharapkan bantuan keluarga. Untuk apa kamu kesini? Aku melontarkan pertanyaan itu kepada Farid. Aku ingin menjemputmu. Kembalilah pulang bersamaku. Dia meraih tanganku, tetapi aku tepiskan. Aku udah bilang kalau saat ini aku belum mampu untuk kembali bersamamu. Aku tetap dengan keputusanku. Kenapa, sayang? Apa kamu masih marah? Tanya pada dirimu sendiri. Coba bayangkan jika kamu yang berada di posisiku. Apa kamu akan marah?
Dituduh melakukan sesuatu yang tidak aku perbuat. Rasanya sakit. Aku tidak kuasa agar tidak menangis di depannya. Kenapa sikap kamu berubah, sayang? Tadi kamu lebih banyak diam. Aku tidak ingin orang lain tahu luka yang sudah lama aku rasakan. Kalau seorang suami melihat istrinya berpelukan dengan lelaki lain di depan umum, itu apa namanya? Apakah itu bukan luka untuk suami? Ternyata Farid masih saja mengingatkanku tentang kejadian saat itu. Sudah berapa kali aku bilang kalau aku tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya, tapi kamu tetap gak percaya. Untuk apa mempertahankan hubungan lagi jika rasa percaya itu sudah gak ada? Hatiku sangat sakit mengucapkan kalimat itu kepada Farid. Maksud kamu apa? Kenapa kamu tidak melepaskan aku? Kenapa kamu kembali menemuiku? Apa kamu lupa dengan apa yang pernah aku katakan dulu? Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Bagaimana mungkin aku mampu melepaskan ikatan dengan wanita yang sejak awal pernikahan telah membuatku jatuh cinta? Aku mendengarkan hal yang sama dengan apa yang Mas Revan dan Kak Ratu katakan. Maksud kamu apa? Aku ingin mendengar langsung jawaban darinya. Itu kenyataan, sayang. Aku sudah lama mencintaimu, tapi kamu tidak. Kamu dengan tega mengaku mencintai laki-laki lain di depanku. Aku sungguh tidak percaya dengan apa yang Farid katakan. Bagaimana mungkin laki-laki yang selalu menyakitiku telah memiliki cinta untukku sejak awal pernikahan kami? Farid mengaku kalau dirinya belum pernah memikirkan seorang wanita sebelum bertemu denganku. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya hingga tidak berniat untuk mengikat hubungan dalam pernikahan dengan perempuan manapun. Farid selalu bersikap kasar kepadaku karena kala itu dirinya tidak mengerti cara membuktikan cinta dan kasih sayangnya kepadaku. Di samping itu, dia sangat kesal karena merasa kalau aku terpaksa menikah dengannya. Namun, dia selalu memperhatikan gerak-gerikku hingga mengetahui tentang laki-laki yang ada dalam hatiku saat itu. Izinkan aku menebus semua kesalahan yang pernah aku lakukan padamu. Pulanglah bersamaku. Ingat anak kita, sayang. Dia mendekatiku, lalu mengusap perutku. Aku tidak kuasa untuk mengelak. Maaf, untuk sekarang aku belum bisa. Aku kemudian menjauhkan tangannya dari perutku. Jika tujuan kamu kesini hanya untuk memintaku untuk kembali, kamu boleh pulang sekarang. Aku ingin istirahat. Aku tidak tahu apakah tindakanku salah atau tidak. Aku gak akan pergi. Aku ingin tidur bersama istri dan anakku. Entah kenapa, aku merasa kesal mendengar keinginan Farid. Aku pun berusaha berdiri dan berniat akan membukakan pintu untuknya. Namun, tiba-tiba aku hampir terjatuh. Dia dengan sigap langsung menangkap tubuhku. Mata kami saling memandang, sangat dekat. Jantung ini bergetar, tidak beraturan. Apakah Keira akan tetap mengusir Farid?